Si kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak keping. Yuk kasih salam dulu kanan kirimu, jumpai 1, 2, 3 orang, katakan selamat datang, selamat beribadah. Yesus mengasihi, Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Tema atau judul khotbah kita berbicara tentang kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Nah, kenapa saya membawakan tema ini? Tentu ada alasannya, supaya hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, supaya hidup saudara penuh dengan damai sejahtera Allah. Langsung saja buka Alkitab saudara, terambil di dalam Lukas pasal kedua ayat ke-14. Lukas pasal 14, saudara ambil Alkitabnya, ambil iPhone-nya, ambil iPad-nya. Saudara yang ada Alkitab elektroniknya, buka Alkitab saudara, ambil catatan saudara, catat khotbah kita. Ketika saudara pulang pasti diberkati dan bisa mengingat kembali apa isi khotbah kita. Yang sudah dapat katakan wow puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan wow puji Tuhan. Yuk, karena ini cuma satu ayat, Lukas pasal 2 ayat 14. 2, 3, iya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selagi lagi 2, 3 ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudaraku, tentu setiap kita pernah mengalami yang namanya pergumulan. Setiap kita tentu pernah mengalami yang namanya ketakutan, bahkan pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Ketakutan dalam pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini itu adalah hal yang manusiawi, Bapak Ibu. Tetapi tahukah saudaraku bahwa Alkitab Anda saya mengatakan bahwa Tuhan menyertai Anda saya selama-lamanya. Katakan amin. Nah Bapak Ibu, Yesus datang ke dalam dunia untuk membuktikan bahwa Dia adalah juru selamat. Yesus tidak hanya saja membuktikan bahwa Dia adalah juru selamat, bahkan Dia juga mengampuni dosa kita dan memberikan yang namanya damai sejahtera Allah bagi setiap yang percaya kepadanya. Nah, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi ini merupakan satu pujian seorang perempuan yang bernama Maria. Tentu kita tahu bahwa kita sering sekali membaca ayat ini Bapak Ibu, bahwa di mana Maria pada saat itu dalam masih status bertunangan. Waktu dia bertunangan kepada Yusuf, tiba-tiba malaikat Allah menampakkan diri kepada Maria. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sewaktu malaikat Allah menampakkan diri kepada Maria, Maria terkejut dan malaikat mengatakan bahwa dia akan mengandung daripada Roh Kudus. Saudaraku Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, sewaktu Maria mengandung daripada Roh Kudus, lalu kemudian pada saat itu ada para gembala sedang di padang. Para gembala pun terkejut ketika malaikat bala tentara surga menyampaikan berita kabar sukacita ini. Para gembala menerima kabar sukacita bukan dari Maria dan Yusuf, tetapi dari malaikat tersebut. Nah Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, ini berita yang cukup sangat menarik. Ini berita yang dikatakan berita yang sangat positif, bahwa bagi dunia ya ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 1, di sana dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi Nabi Yesaya bernubuat kepada bangsa Israel bahwa dunia yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang ajaib. Nah menarik sekali Bapak Ibu, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di tempat kita belajar, bahwa yaitu
dari pembacaan nas firman Tuhan tadi, ada 3 hal. Yang pertama, di Lukas pasal 1 ayat 14-4a. Lukas pasal 1. Lukas 14 ayat 14a. Silakan Pak. Lukas pasal 2 ayat 14a, firman Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, perhatikan di sana ada kata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari hari ini, bahwa kita belajar dari pembacaan firman Tuhan hari ini, berbicara tentang kemuliaan Allah. Bilang sama saya, katakan kemuliaan Allah. Tahukah saudaraku bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab Anda saya mengatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini berbicara tentang manusia, ini berbicara tentang Anda dan saya ketika kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita bersyukur, kita yang tinggal di dalam Kristus, sewaktu Yesus datang dari surga, datang ke dunia ini, kita dikembalikan kepada posisi semula. Kita yang hilang kemuliaan Allah, jadi hari ini Anda dan saya menerima yang namanya kemuliaan Tuhan itu. Katakan amin. Jadi kita sebagai orang percaya, kita tidak hanya saja menerima damai sejahtera, tetapi kita menerima yang namanya kemuliaan daripada Allah itu. Menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu kemuliaan Allah? Setelah berikutnya, saya pelajari kata kemuliaan dalam bahasa Ibrani yang dikatakan Shekinah glory, yang dalam bahasa Inggris dan dikatakan glory of God, yang artinya kehadiran Allah, yang artinya kemuliaan Allah, yang artinya keagungan Allah. Jadi banyak orang Kristen berpikir, berasumsi bahwa ketika mereka memiliki uang yang banyak, ketika mereka memiliki posisi yang tinggi, bagi mereka, bagi orang dunia, itulah kemuliaan mereka. Tetapi bagi prinsip Allah, berbicara tentang kemuliaan Allah, tentu ini berbicara tentang seluruh yang kita persembahkan di hadapan Tuhan. Karakter Allah yang tinggal dalam hidup kita, itulah kemuliaan Tuhan tersebut. Sebab itu Bapak Ibu, jangan berbangga diri kalau saudara hari ini punya jabatan yang tinggi. Jangan berbangga diri ketika saudara punya keping yang banyak. Di hadapan Tuhan itu sia-sia. Jadi sesungguhnya waktu saudara hadir berada di tempat ini, saudara sedang menyenangkan hati Tuhan, saudara mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Katakan amin. Nah, saudaraku Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, dengan apa kita dapat memuliakan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan kita hari ini. Saya pelajari Alkitab saya baik-baik. Ada 2 hal bagaimana Anda dan saya kita bisa memuliakan Tuhan. Yang pertama, yaitu dengan hidup kita. Jadi tubuh saudara harus saudara persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Lewat apa? Lewat pujian penyembahan saudara. Makanya kitab Mazmur berkata, siapakah gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi saudaraku, hidup saudara harus memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, bukan keinginan daging kita. Lalu yang kedua, saya pelajari Alkitab saya. Dengan apa kita memuliakan Tuhan? Dengan harta kita. Bilang sama saya, katakan dengan harta saya. Dengan harta saya. Katakan, karena dia belum bilang, kau harus memuliakan Tuhan dengan hartamu. Amin. Yang baru ngomong bilang begini, jangan ngomong doang kamu. Dengan harta kita. Amsal berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertamamu dari segala penghasilan. Bagaimana caranya Pak? Kita bisa memuliakan harta kita. Caranya adalah saudara pergunakan harta saudara untuk melayani jiwa-jiwa. Katakan amin. Jadi waktu saudara memakai harta saudara untuk melayani jiwa-jiwa, itu artinya bahwa harta saudara untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya punya kesaksian Bapak Ibu. Saya baca satu artikel yang cukup menarik. Ada satu kisah bernama John Newton. Dia membuat satu lirik lagu bernama Amazing Grace.
Itu dipublikasikan pada tahun 1835. Saudara tahu bahwa John Newton ini lahir dari gereja Anglikan pada tahun 1725. Nah, suatu ketika John Newton ini dia adalah seorang pemuda yang tidak percaya Yesus. Dia melakukan satu perjalanan ke negara asing atau ke negeri asing, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Di dalam perjalanan kapalnya mereka itu dalam diombang-ambingkan itu badai. Lalu seluruh kapal itu mereka sedang berdoa supaya kapal mereka tidak tenggelam. Nah, kebetulan ada John Newton di sana. Karena John Newton ini mendengar mereka sedang berdoa, dan pada akhirnya John Newton pun berdoa. Apa yang terjadi, Bapak Ibu, yang dikasih dalam nama Yesus? Bahwa mulai ketika dia mendengar doa orang benar, lalu dia ikut berdoa. Dalam doanya si John Newton, dia berkata, "Ya Allah, jika Engkau benar, Engkau pasti menepati janjimu. Ampuni aku, sucikanlah hatiku yang kotor ini, dan selamatkanlah kami." Apa yang terjadi bahwa doa si John Newton ini bersama dengan orang-orang yang di kapal itu didengar oleh Allah. Dan pada akhirnya mereka tidak jadi tenggelam. Mereka sampai, bahkan John Newton sampai kepada negara lain, ke negeri lain. Dari situlah bahwa John Newton mengarang satu lagu yang bernama Amazing Grace.